Hmm. Hai, nama saya Ferdian Edi Hartono. Saya mahasiswa S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika. Di sini saya akan mencoba mengenalkan sistem komputer untuk mengedit video dengan aplikasi Adobe Premiere. Jadi untuk pengertian software kita mulai dari awal. Atau yang biasa disebut perangkat lunak. Perangkat lunak atau piranti lunak dalam bahasa Inggris software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud ini itu biasa disebut software. Nah, istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer atau yang biasa disebut dengan hardware. Uh, jadi pada intinya perangkat lunak ini tuh tidak ada bentuk fisiknya atau tidak bisa dipegang. Nah, selain itu, pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang programmer yang selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau yang bisa dimengerti oleh komputer. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu adalah software. Software ini itu ada beberapa bagian, yaitu pada komputer ya khususnya. Eh, Software yang pertama itu sistem operasi atau operation system. Jadi, operation system ini adalah program dasar yang diperlukan untuk mengkoordinasi seluruh aktivitas dan menangani komunikasi antara komputer dengan user. Jadi, secara tidak langsung, eh, software ini itu yang menjembatani hardware dengan usernya atau yang biasa disebut dengan brainware itu sendiri. Nah, nanti dijelaskan untuk brainware-nya. Untuk yang kedua itu aplikasi. Jadi software aplikasi itu program yang diperlukan komputer setelah operation system untuk bekerja dan melaksanakan sesuatu pekerjaan tertentu. Jadi operation system ini itu program dasar. Untuk yang program yang lebih menjurus kepada kegunaan atau lebih spesifik dalam penggunaannya itu menggunakan si software aplikasi atau program yang dijalankan bersama operation system untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu yang lebih spesifik. Seperti itu. Untuk yang ketiga yang paling mendasar itu bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman ini merupakan kumpulan bahasa yang digunakan dalam membuat program atau aplikasi. Eh, gitu. Jadi bahasa pemrograman ini itu bahasa yang dimengerti oleh komputer. Eh, jadi komputer ini pada dasarnya tidak mengerti dengan bahasa manusia. Seperti itu. Jadi kita sebagai manusia harus mengerti bahasa komputer untuk bisa menggunakannya. Jadi pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman. Perintah-perintahnya atau yang biasa disebut sintaks seperti itu. Untuk selanjutnya, ini pengertian hardware atau yang biasa disebut perangkat keras. Gitu. Perangkat keras komputer atau yang biasa disebut hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya dan dibedakan dengan perangkat lunak software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Gini, jadi hardware ini itu memiliki bentuk fisik dan bisa dipegang. Selain itu, hardware ini itu di dalamnya terdapat software yang beroperasi. Jadi software itu tadi eh, berjalan atau bergerak di dalam hardware-hardware ini nanti. Jadi hardware ini ada beberapa macamnya. Oke, selanjutnya untuk hardware pemrosesan. Jadi
Hardware proses ini hardware yang digunakan untuk memproses data dan bisa mengeluarkan output maupun input. Seperti itu. Jadi pada dasarnya ada 4 bagian untuk dasarnya. Seperti prosesor, itu adalah otak dari komputer itu sendiri, jadi intinya di prosesor. Nah, jadi RAM ini itu nama panjangnya itu Random Access Memory atau yang biasa disebut uh, apa ya, penyimpanan sementara. Jadi untuk penggambarannya itu RAM itu menyimpan data secara sementara yang diperlukan oleh prosesor untuk bekerja. Jadi dari hard disk itu melewati RAM ke prosesor. Jadi RAM ini sebagai perantara antara hard disk ke prosesor. Untuk lebih detailnya bisa dipelajari sendiri. Jadi yang ketiga itu ada motherboard. Jadi motherboard ini atau biasa disebut MOBO. Motherboard ini itu menyatukan tiga part di sampingnya, seperti prosesor, RAM, dan VGA card atau card interface ini itu ditancapkan dan bekerja di motherboard. Jadi tanpa motherboard, tiga ini tidak bekerja. Motherboard juga penting. Selanjutnya itu VGA card atau card interface. Jadi pada VGA card ini dia mengolah data untuk menampilkannya kepada hardware output seperti layar. Jadi seperti itu. Kepentingan grafis kalau VGA card ini. Oke, terus. Nah, hardware input. Hardware input ini itu secara sederhana pengertiannya adalah perangkat yang digunakan untuk mengirim data ke dalam komputer. Jadi untuk diproses selanjutnya. Jadi intinya seperti itu. Untuk contohnya itu ada mouse, ada keyboard, ada mikrofon. Mikrofon kan ada beberapa jenis. Jadi salah satunya ini. Yang keempat ini scanner. Ini hanya beberapa hardware input aja. Ini selanjutnya hardware output. Jadi hardware output ini yang menampilkan hasil pengolahan data atau hasil proses data yang dibutuhkan oleh user agar usernya ini mengerti program yang berjalan, program yang sedang berjalan, program yang tidak berjalan, seperti itu. Atau kesalahan-kesalahan teknis yang mungkin terjadi. Jadi hardware output ini yang menjembatani lah, yang paling dekat dengan brainware atau usernya. Di sini ada printer. Jadi printer ini untuk mencetak data yang diproses oleh komputer. Yang kedua ada layar. Layar ini digunakan user untuk agar mengetahui perintah-perintahnya itu dia lihatnya lewat layar seperti itu. Jadi untuk selanjutnya itu ada speaker. Jadi speaker ini itu mengeluarkan data suara yang diproses dari komputer. Jadi dia mengeluarkan suara gitu untuk memberikan respon sesuatu dari si user itu tadi. Kalau apa yang sedang terjadi itu bisa lewat. Untuk input dan output secara sekaligus. Jadi input dan output ini bisa datanya bisa masuk, bisa keluar, bisa masuk, bisa keluar. Untuk menyimpan data seperti itu intinya. Untuk contohnya saya di sini ngambil flash disk dan hard disk dan beberapa tipe SSD. Jadi SSD ini ada beberapa tipe yaitu M.2, terus SATA, ada apa lagi?
saya kurang paham. Jadi contoh-contoh ini tuh adalah hardware yang bisa disebut dengan hardware yang tempat menyimpan data sebelum diproses. Bisa nyimpan data, dokumen, terus file-file yang diperlukan dari usernya itu tadi. Oke, selanjutnya. Jadi ini. Istilah brandware adalah istilah yang tidak umum karena jarang disebutkan di kehidupan sehari-hari. Namun istilah ini dipakai untuk menghubungkan manusia selaku pembuat dan pengguna ciptaannya seperti komputer dan software. Tetapi tidak semua orang memahami istilah ini. Meski mereka menggunakan komputer, software, dan aplikasi dalam kesehariannya, terkadang brandware atau user itu tidak mengetahui arti dari brandware ini sendiri. Seperti itu. Ya, ini kita mulai masuk di aplikasi edit video. Jadi, di sini saya memilih Premiere Pro. Jadi Premiere Pro ini diciptakan oleh Adobe. Adobe adalah perusahaan perangkat lunak yang bergerak di bidang grafis, animasi, video, dan pengembangan web. Adobe adalah salah satu perusahaan perangkat lunak yang paling besar di dunia. Jadi ada beberapa perusahaan lain. Selanjutnya, aplikasi Adobe Premiere ini adalah salah satu dari sekian banyak aplikasi aplikasi editing yang ada di industri perfilman berkelas profesional. Jadi Adobe ini salah satunya. Untuk pengenalannya, ini saya kasih contoh juga, contoh aplikasinya. Untuk Premiere, di sebelah kiri ungu itu ada PR itu Premiere Pro, itu dari Adobe. After Effects itu AE itu juga dari Adobe. Jadi bedanya Premiere dengan After Effects itu Premiere itu ngedit video, apa itu lebih ke proses mengutak-ngatik video, editing video. Kalau After Effects lebih ke motion graphic, terus animasi, jadi seperti itu untuk membuat video. Jadi After Effects dan Premiere Pro ini saling berhubungan. Selanjutnya ini contohnya saya ambil dua yang lain. Ini ada Vegas Pro, ada DaVinci Resolve. Nah, kalau yang dua ini saya kurang paham karena saya tidak menggunakannya. Oke, selanjutnya. Jadi ini prosesnya. Pada proses yang terjadi selama editing berlangsung, banyak proses yang berjalan. Tapi pada dasarnya kita membuka Adobe Premiere. Selanjutnya, setelah membuka, kegiatan editing terjadi. Jadi dalam kegiatan editing ini, itu user atau brandware itu biasanya pertama membuka project. Setelah itu import video. Setelah diimport video, diedit. Jadi editingnya itu kalau dia di Premiere Pro itu namanya biasa disebut timeline. Jadi timelinenya itu untuk ngedrag video-video yang akan diedit. Timeline untuk lebih spesifiknya mungkin nggak masuk di sini. Jadi untuk kegiatan editing ini juga pemilihan format ekspor. Jadi ada beberapa pilihan format ekspor yang bisa digunakan. Itu tergantung dengan kebutuhan si brandware atau usernya. Selanjutnya exporting dan menghasilkan video dengan format yang telah dipilih sebelumnya. Seperti itu prosesnya. Nah, secara keseluruhan yang bekerja itu gimana menjelaskan? Jadi gini, komputer hardware proses, hardware input, hardware output, dan aplikasi itu berjalan dengan
beriringan. Jadi semua hardware dan software itu berjalan. Jadi pemrosesan data, import itu melalui prosesor. Jadi prosesor ini tuh yang menggerakkan semuanya. Jadi prosesor ini menggerakkan RAM, menggerakkan VGA, menggerakkan mouse. Terus untuk layarnya, jika terdapat VGA card, jadi prosesor ini intinya terbantu dengan VGA card tambahan. Jadi VGA card ini membantu menampilkan data yang telah diproses oleh VGA. Jadi prosesor tidak hanya sedikit membantu VGA untuk proses menampilkannya ke layar. Untuk suara menggunakan speaker, untuk aplikasinya Premiere. Seperti itu untuk keseluruhannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.